Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atli Riri. Saya Riri Yakub. Hari ini saya sedang menuju ke dua proyek yang sedang konstruksi ya. Jadi hari ini adalah jadwal supervisi. Nah, kebetulan memang jadwal supervisi kali ini di hari weekend dan saya juga mengajak beberapa teman-teman mahasiswa dari Calvin University yang memang pengen datang ke salah satu proyek kita untuk belajar atau langsung ngeliat ilmu arsitektur di proyek kita gitu, khususnya rumah tinggal ya. Nah, kita sekarang menuju ke daerah Jakarta Selatan yang kita sudah janjian sama ownernya, sekalian juga janjian sama kontraktornya gitu. Ada membahas update terakhir soal kondisi proyek terkini. Nah, setelah itu baru kita ke proyek kita yang berada di BSD, yang sekaligus kita berjumpa sama beberapa mahasiswa dari Calvin University untuk mendapatkan satu diskusi lah ya soal pengalaman dalam merancang dan membangun sebuah rumah gitu. Nah, seperti apa keseruan proses supervisi kami dan juga seperti apa nanti diskusinya, ya bisa lihat aja nanti, kita udah dikit lagi mau nyampe. Oke? Sip. Lebih bidang sama, satu bidang sama. Lebih ke satu bidang sama. Ini udah beda, tempat ini dipakai. Maju ya? Iya, makanya kalau kita berdiri di depan, kan kelihatan di sebelah sini. Enggak, kalau saya ini kan kalau ini kita masih naik nih. Nanti kita mau pemilikan. Ini kamu agak nyinyin kelihatan. Jadi di plafon, karena kalau di atas dia ada voidnya tuh, jadi voidnya ditempelin AC. Dia lagi juga nggak bingung sama jalurnya ya void itu. Nah, tadi udah dari proyek kita yang satu. Sekarang kita menuju ke salah satu proyek kita lagi yang berada di BSD, proyek kedua kita. Nah, mungkin mahasiswa-mahasiswa udah pada nunggu nih. Ya, dia mungkin akan kita suruh muter-muter dulu, baru nanti setelah itu kayaknya saya akan membuka diskusi dengan mereka di salah satu ruangan yang mungkin bisa kita pakai gitu ya. Mudah-mudahan kali ini bisa memberikan banyak manfaat buat teman-teman mahasiswa dan pengalaman baru mereka terhadap konstruksi yang sedang dibangun gitu. Oke, yuk kita udah sampai nih.
rumah-rumah di sini tuh cuma 2 lantai gitu, nggak boleh 3 lantai kan. Sedangkan dia minta dia ada etik. Nah jadi saya pengen buat si rumah ini seolah-olah kayak atapnya itu menjadi bagian daripada si masa bangunannya gitu. Jadi garis ini tuh secara sengaja saya teruskan dan bisa jadi satu bagian daripada atap rumah ini. Jadi kalau kalian lihat dari luar nggak terlalu obvious kan, kelihatan ada 3 lantai gitu kan. Nah cuman ya lagi-lagi dengan kita sebagai arsitek dengan kreativitas yang kita miliki, kita harus mencoba untuk meng-create sesuatu yang mungkin bisa jadi pendekatan baru dalam dunia arsitektur gitu. Ya sebenarnya kalau secara pembagian ruang ya, rumah tinggal di Indonesia dengan kultur modern saat ini hampir semua pendekatannya sama. Dia akan butuh satu rumah dengan kebutuhan semi public dan semi private dan private. Itu aja kan. Nah, jadi itu pembagian itu tuh hierarkinya tuh nggak akan jauh beda gitu. Tinggal kita bermain sama yang namanya sequence atau prosesinya gitu. Sehingga misalnya kayak tadi, coba balik ke lantai 1 lagi Pak. Nah misalnya kayak dia naik ke rem ini, ketika dia masuk ke sini ruangan ini terpisah tuh seolah-olah karena ada perbedaan elevasi gitu. Nah tapi dia mengalami sequence yang sama lagi ketika dia baru masuk ke area yang memang zonanya berbeda gitu. Nah gitu-gitu sih sebenarnya yang akan membedakan desain kita, karena kebutuhan ruang keluarga tuh akan sama, skalanya tuh akan segitu. Dan sekarang most of people atau keluarga keluarga modern di Indonesia tuh pengen punya rumah yang open plan-nya gitu. Nah, jadi proses itu tuh baru juga bisa firm ketika emang si kliennya juga ikut memberikan masukan dan saran gitu. Jadi sampai ke konstruksi sekalipun juga tadi aja kita baru mikirin Mas gimana ya kanopi depannya gitu. Nah itu kan meskipun sebenarnya udah kita propose dan udah kita fixkan waktu itu kanopinya sebaiknya gini. Nah tapi saat proses desain kita maupun klien ataupun siapa juga yang terlibat di sini pasti akan mencoba untuk mengimprove atau memberikan kontribusi ide tambahan ketika itu udah terbangun. Dan itu hal yang biasa gitu. Sorry tadi kelewat, ini naik ke lantai 3 Pak. Sebenarnya ada permintaan kedua dari ownernya. Yang pertama tadi kan minta etik ya. Nah yang kedua tuh adalah dia minta, Mas saya pengen meskipun di etik saya masih bisa ngelihat ke semua lantai gitu. Makanya saya waktu itu insist harus ada void. Awalnya saya waktu itu ada ide pengen bikin split level gitu. Cuman untuk skala rumah segini tuh saya tuh suka nggak tega kalau ngasih split level, karena split level itu malah ngebagi ruang terlalu jelas gitu. Sehingga kalau misalnya kita mau melihat secara visual ruangan itu pasti akan terpecah-pecah. Terus kok strukturnya jadi mahal karena ada slab-slab yang berbeda. Nah, terus juga layoutnya nanti buat ruangannya nggak akan fleksibel gitu. Jadinya yang coba saya hadirkan cuman void yang ada di sini supaya ini masih bisa connected ke bawah gitu. Mungkin silakan bertanya aja ya para mahasiswa-mahasiswi, kalau ada yang mau ditanyakan apapun juga, nggak ada yang salah dalam dunia arsitektur ya. Semuanya itu relatif, jadi nggak usah takut, kecuali standar ruang itu udah baku ya. Tapi sisanya hal-hal yang sifatnya kreativitas, sifatnya ide itu selalu bisa diapresiasikan gitu. Makanya kalau misalnya kita ngedesain tuh ya, kan makanya kalian nanti diajarkan ilmu struktur ya. Sebenarnya nggak perlu harus jago ngitung struktur, perlu nggak sih Jar? Ntar saya udah bilang nggak perlu, ternyata perlu lagi. Nggak gitu dalam, tapi prinsip-prinsip basic dasarnya itu harus tahu. Kita nih di arsitek praktis ini sekarang apa ya? Saya bilang antara anugerah dan kutukan. Saya selalu bilang kayak gitu. Setiap kemana-mana kita tuh nggak bisa ke tempat yang tempatnya nggak enak gitu, nggak cantik, nggak indah. Bahkan desainernya kita nggak kenal gitu. Kadang-kadang kita kayak gitu. Kita tuh pengen ke tempat yang enak tempatnya, desainnya enak, inspiratif. Terus ya udah kerjaan kita gini, gitu. Ngelihat natnya gitu. Apa gitu? Boleh. Ini mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara ya. Pada zamannya tapi.
Sebenarnya kalau ini mungkin ada satu trik saya dalam merancang ya, untuk membuat satu bangunan itu lebih kelihatan lebih simple, garis-garisnya nggak terlalu banyak banyak garis-garis yang putus. Saya tuh selalu meneruskan garis-garis antara atap ke dinding, dinding ke lantai gitu. Jadi sehingga kelihatan semuanya tuh kayak solid, utuh. Jadi continuity garisnya itu sering coba saya jaga gitu. Bentar ya, selek. Biasanya kalau untuk case rumah yang budgetnya rata-rata gitu, ya kita harus mikirin nanti reduksi budgetnya di mana gitu. Kalau misalnya kita udah terlalu foya-foya sama strukturnya. Sebenarnya benar kata Yus, selama misalnya kita ada reasonnya untuk kita bisa jadikan itu alasan desain, biasanya itu akan lebih gampang untuk mempresentasikannya ke klien gitu. Kalau misalnya nggak ada reasonnya, kadang itu akan jadi komponen yang pasti akan diredus ketika kita tahu kenyataan biayanya gitu. Oh gitu. Sorry ya, ini jadi curhat kantor ya. Silakan. Nah tadi kan kasusnya Mas Gio kan, kliennya kebutuhan ruangnya banyak karena keluarganya anaknya banyak gitu. Nah terus dia juga punya referensi yang emang sudah spesifik gitu. Referensi desain zaman sekarang kan orang awam kan tinggal Pinterest ya. Buka Pinterest, lihat-lihat sana sini gitu. Maunya gini gitu. Kita yang harus kita apresiasi dari sebuah desain gitu. Memang akhirnya batasan kreativitas kita jadi udah terkunci gitu ya. Tapi ya maksud saya itulah mungkin dinamisasi kita sebagai perancang. Jadi ketika kita menghadapi kasus itu, ya udah berarti peluang kita untuk mengeksplorasi itu di mana. Jadi emang kita udah terbatas sama programming yang memang sudah diminta oleh pemberi tugas gitu ya. Misalnya kalian ada brief dari dosen atau apa gitu. Dengan kebutuhan-kebutuhan yang basic gitu. Nah biasanya kalau misalnya kebutuhannya udah basic, kita tuh harus bisa ngorek-ngorek tadi needs dari yang lebih spesifik dari ownernya. Karena kan kita tuh membuat rumah itu kan standarisasinya sebenarnya nggak seperti kayak kita bikin komersial atau publik ya. Kalau publik tuh udah standar banget, tinggi railing harus segitu, nggak bisa diganti macam-macam dan harus tinggi anak tangga harus segitu dan lain-lain gitu. Karena mempengaruhi semua user yang mungkin berbeda-beda kebutuhannya. Zaman sekarang literatur itu antara sebuah kemewahan dengan sebuah ancaman menurut saya. Maksud saya kenapa kemewahan? Karena ya kalian sekarang tinggal browsing doang, semua udah dikompil sama Pinterest gitu kan. Tapi dengan kayak gitu bukan kalian doang yang tinggal browsing, kliennya pun juga gitu. Jadi bahkan klien kalian bisa lebih pinter dari kalian ketika misalnya kalian diminta untuk merancangkan rumahnya. Kalau zaman dulu orang tuh klien tuh buta sama sekali, nggak punya referensi. Yang punya referensi cuma kita dari buku-buku arsitektural. Nah itu menjadi privilege buat kita merancang tuh bisa, kesannya yang baru. Padahal sih sebenarnya sama aja. Kita memodify dan menyesuaikan sama kebutuhan-kebutuhan desain yang kita sedang rancang. Itu challenge-nya buat saat ini. Makanya saya selalu bilang kalau desain itu harus punya reason-nya. Karena eksekusinya itu nggak akan se-original itulah gitu. Tapi reason-nya itu yang mungkin bisa kita buat sesuai dengan alasan-alasan yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan desain yang dibutuhkan oleh kliennya. Gitu. Yus mungkin ada hiburan dari Yus dan Wesley, ini anak kembar nih berdua nih. Nah ini berdua kembar. Oke, nah sekarang udah selesai hari ini supervisi kedua tempat dan tadi juga ramai banget kehadiran mahasiswa-mahasiswi yang pengen belajar di salah satu proyek kami. Ini proyeknya dan mudah-mudahan kalian juga terinspirasi bagaimana keseharian atau rutinitas ya yang biasa kita lakukan sebagai arsitek, mengawasi bangunan, terus juga kadang-kadang ada beberapa hal yang juga yang perlu didiskusikan. Dan ini juga masih ada beberapa teman-teman dari Atelier Riri juga yang datang juga masih diskusi singkat. Jadi kira-kira gitu aja teman-teman, mudah-mudahan terinspirasi.
dan ditunggu di video selanjutnya. Oke, makasih. Bye-bye.